Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayuhan nas, taqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Langsung saja kita lihat di bab yang ke-44. Bab taukiri, bab pemuliaan atau penghormatan al-ulama'i kepada para ulama, wal kibari dan kepada orang-orang tua, wa ahlil fadli dan orang-orang yang mempunyai keutamaan, wa taqdimihim dan mendahulukan mereka ala ghairihim atas selain mereka, wa raf'i dan mengangkat, meninggikan, yang dimaksud majalisihim, majlis mereka, wa ilhari dan menampakkan martabatihim, kedudukan mereka. Jadi bab ini bab tentang pemuliaan atau penghormatan kepada para ulama, kepada orang-orang tua dan orang yang mempunyai keutamaan, mempunyai kelebihan, juga memuliakan, mendahulukan mereka atas selain dari mereka itu, juga meninggikan majelis mereka dan menampakkan kedudukan mereka. Kedudukan mereka di sini adalah ya para ulama, al-kibar tadi, ahli fadl, yang dimaksud hum itu adalah mereka itu. Wa qala Allah Ta'ala, dan berkalam Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Qul, katakanlah wahai Rasulullah, hal adakah yastawi, sama, alladzina orang-orang yang ya'lamuna mereka itu mengetahui, walladzina dan orang-orang yang la ya'lamuna tidaklah mereka itu mengetahui. Inna sungguhnya tiada lain yatadzakkaru ulul albab, sungguhnya tiada lain yang dapat mengambil pelajaran itu adalah orang-orang yang mempunyai akal. Ini pertanyaan daripada Allah Ta'ala yang kita semua bisa jawab ya. Kalau Allah Ta'ala bikin soal itu mudah, pasti bisa menjawab semua. Adakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang tidak mengetahui? Jawabannya tidak sama. Tidak lain orang-orang yang dapat mengambil pelajaran ini hanya orang-orang yang mempunyai akal, mempergunakan
akal sehatnya. Jangan sampai ada orang yang tidak mengetahui justru dianggap orang mengetahui, orang yang mengetahui malah dianggap sebagai orang bodoh. Nah inilah ulul albab itu siapa? Ya inilah para ulama yang dimaksud begitu. Yang mengetahui itu adalah para ulama, mengetahui tentang hal kitab ini, Al-Quran ini. Karena pentingnya kita belajar Al-Quran, harus nih belajar, diawali dari membaca, kemudian memahami, mengamalkan apa yang dipahami. Tapi kalau tidak memahami, kita itu tidak ada Al-Quran itu sudah tidak ada iman ya. Kita tidak ada Al-Quran berarti kita tidak kenal iman. Janganan kita, Rasulullah SAW seandainya tidak diberikan kitab maka juga tidak mengenal iman. Kalau dalam surat Asy-Syura itu ya, ayat 52 itu, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Jadi demikianlah aku itu mewahyukan kepada engkau wahai Rasulullah ruhan. Ruh itu ya dimaksud adalah Al-Quran ini. Min amrina, dari perkara kami. Ma kunta tadri, ma kunta yang dimaksud tidaklah ada engkau Muhammad ya, Nabi Muhammad. Tidaklah ada engkau itu Muhammad tadri, engkau itu mengetahui mal kitabu, apa itu kitab, walal imanu, dan apa itu iman. Terus seandainya aku tidak mewahyukan kepadamu Al-Quran ini ya, tidaklah mengenal satu kitab itu dan kamu tidak mengenal iman, maka orang-orang yang tidak mempelajari Al-Quran berarti dia ya, ikut-ikutan itu kan artinya keimanan mereka kan tipis sekali itu. Jangan sampai seperti yang Allah firmankan itu ya. Amana billahi wa bil yaumil akhir, dari Allah memberikan jawaban wa mahum bimu'minin kan. Berat itu. Amin adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman hari akhir. Tapi apa jawaban Allah? Ya, wa mahum bimu'minin. Tidaklah mereka itu orang-orang yang beriman. Jadi sekedar pengakuan saja. Inilah pentingnya kita belajar Al-Quran. Harus wajib bagi kita itu, karena Al-Quran itu wajib. Pengertiannya ya wajib tahu, harus tahu. Lewat orang-orang salaf kita, orang pendahulu-pendahulu kita, lewat kalau sekarang kan ya kalau sudah bisa baca kitab kan wah banyak itu ya. Kitab-kitab tafsir itu satu sama lain saling menyempurnakan ya, yang lain. Tidak ya, belajar Al-Quran itu harus dengan guru ya, tidak sendiri ya. Akramanallahu bil islami wal islamu asasul Quran. Jadi sungguh Allah Ta'ala itu telah memuliakan kepada kami dengan Islam ini, dan Islam itu asasnya Al-Quran. Sementara orang berasaskan Islam itu saja susah ya, asasnya Al-Quran. Apapun yang dia lakukan itu adalah ya, tidak lepas dari Al-Quran. Konotasinya itu adalah kepada Al-Quran. Itu tentang Al-Quran ya. Orang-orang yang punya akal itu adalah para ulama yang belajar kitab Allah. Hadisnya wa an Abi Mas'udin, dan dari Abu Mas'ud Utbah bin Amrin, Utbah bin Amr Al-Badri, veteran Badar, Al-Ansori, dari kalangan orang-orang Ansor radhiyallahu anhu. Qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya umul qauma, yang mengimami satu kaum itu akrauhum, masyaallah, yang paling akroknya mereka li kitabillahi, pada kitab Allah, pada kitabnya Allah. Paling akrok, paling banyaknya daripada serapan Al-Quran yang ada dalam dirinya. Banyaknya menghafal Al-Quran, itulah yang mengimami pada satu kaum. Fa in kanu fil qiraati sawaan,
maka jika adalah mereka itu pada bacaan Al-Qur'annya itu sama, fa'a'lamuhum bisunnati, maka yang mengimami mereka itu adalah orang-orang yang paham dengan sunnah. Fa'in kanu fi sunnati sawaan, maka jika adalah mereka itu pada pemahaman sunnah juga sama, fa'aqdamuhum hijrotan, maka paling dahulunya mereka itu soal hijrah. Mana hijrahnya yang paling dulu? Fa'in kanu fil hijrati sawaan, maka jika adalah pada hijrahnya itu juga sama, fa'aqdamuhum, maka yang paling dahulunya mereka itu sinan, umurnya, wala ya umanna, dan janganlah benar-benar mengimami rojulu seseorang kepada rojula seseorang yang lain, fi sultani, pada kekuasaannya. Wala yaqud, dan janganlah duduk fi baitihi, pada rumahnya itu, ala takrimati, atas tempat kemuliaannya, ila bi'idnihi, kecuali dengan izinnya. Rawahu Muslimun, meriwayatkan hadis ini Imam Muslim, wa fi riwayatin lahu, dan dalam satu riwayat baginya Imam Muslim, faqdamuhum, maka mendahulukan mereka itu silman badala sinna. Silman itu dengan Islam, ya, Islam pengganti daripada siman. Siman itu dengan umur. Jadi kalau dalam riwayat yang lain itu bukan siman tapi silman, yang paling dulu masuk Islamnya. Ai islaman, diartikan ai Islamnya, jadi paling dulu Islamnya. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, ya umul qauma, yang mengingami satu kaum itu aqra'uhum, paling akroknya mereka li kitabillahi, pada kitab Allah. Wa qadamuhum, dan paling dahulunya wa aqdamuhum, dan paling dahulunya atau lamanya qiraatan, bacaannya, maksudnya bacaannya yang banyak, ya, banyak hafalannya, banyak lama bacaannya itu. Fa in kanat, maka jika adalah qiraatuhum, bacaan mereka itu sawaan, sama, falaya ummuhum, maka yang mengimami mereka itu aqdamuhum hijrotan, yang paling dahulu hijrahnya. Fa in kanu hijrati sawaan, maka jika adalah mereka itu pada hijrahnya itu juga sama, bareng hijrahnya, falaya ummuhum, maka yang mengimami mereka itu akbaruhum sinna, ya, paling tuanya umur, tua-tuanya mereka umur. Wal muraddu, dan yang dimaksud bisultanihi, ada kalimat sultanihi, walayu aman walayu ummanna, itu tadi ini ar-rajula bisultani, ya. Janganlah mengimami seseorang itu kepada seseorang lain pada tempat kekuasaan orang lain. Bisultani, kalimat sultani yang dimaksud itu mahallu wilayati, pada tempat wilayahnya, tempat kekuasaannya. Awil maudhi'u, atau tempat alladhi yang yahtasubi,
dia mengkhususkan bihi dengannya dengan tempat tadi. Ada di tempat-tempat masjid itu khusus ada imam tetap. Ini ada imam tetapnya. Kalau di tempat saya ada imam tetap. Jadi itu saja imam tetap. Kita kalau Jumatan masih gantian. Jadi kalau harian itu imamnya yaitu kalau dia pergi ya cari ganti. Cari ganti. Beliaunya cari ganti untuk mengimami. Wa takrimatuhu, dan kalimat takrimatuhu mana tadi kemuliaan ya. Kemuliaan tadi wala yaqut fi baitihi ala takrimatihi. Nah tadi ini ila bi idnihi tadi. Atas kemuliaannya tadi bifat kitai dengan fathahnya ta sehingga menjadi ta. Wa kasrir ra'i, dan kasrohnya ra, tari. Wahia, dan dia itu adalah mayan faridu bihi, apa yang munfarid, yang tersendiri bihi dengannya, tersendiri maksudnya dikhususkan bihi dengannya itu firos lemek ini. Lemek atau sekarang mungkin ya busa atau kasur ini, atau karpet ya. Nah itu wasaririn, dan tempat tidur, wanah wihima, dan semisal dari keduanya itu. Hadis ini adalah aturan dalam pengimaman. Jadi siapa yang menjadi imam, walaupun ini tidak wajib ya, tidak wajib, tapi yang pantas ya, yang mengharuskan menjadi imam buat mereka itu adalah orang-orang yang paling akroknya, paling pahamnya, paling banyak menyerap daripada ilmu Al-Quran. Lah kalau sama dari jamaah itu sama, dari beberapa ada beberapa orang gitu ya, ada 4 orang, ada 2 orang, ada 3 orang yang ini mana ini yang maju jadi imam. Ya kalau gitu yang paling tahunya soal sunnah, misalnya sama, oh yang pemahamannya tentang sunnah, mana ini? Nah, kok dilalah ya sama orangnya. Artinya sama itu sama pemahaman Al-Qur'annya juga, ilmunya sama, pemahaman sunnah juga sama soal ini. Nah, maka yang didahulukan adalah yang duluan hijrah ya Pak. Nah ini ya. Oh hijrahnya bareng juga itu, sakloter dulu hijrahnya. Oh bareng juga. Ya. Kalau sama seperti itu, maka umurnya, lah kalau umur tidak mungkin bareng ya. Belum janjian, mosok bareng di Norbo jam 12 lah itu ya. Brol bareng kan ya nggak mungkin. Sarbo tahun sekian harinya sekian, tapi kalau lagi injing, kalau siang nggak di sini injing kalau itu kan nggak bisa bareng. Kalau mungkin belajar tentang kepahaman Al-Quran mungkin bisa saja, jadi bisa sama. Pemahaman sunnah mungkin sama-sama anak mahat sama mungkin itu ya. Hijrah apalagi hijrahnya, kalau dulu hijrah itu ya bareng hijrahnya. Tapi kalau masalah umur lahirnya ya sulit yang bareng, kembar bareng kok. Nah, pasti itu. Jadi yang umurnya tua itu ini adalah urut-urutannya yang paling belakang. Si umurnya sing tuwa sinten? Lah sing tuwa sing akro Al-Qur'an dulu. Wah, ini sama yang banyak sunahnya sama. Paling hijrahnya. Kalau di riwayat lain itu yang paling bacaannya sama itu ya. Ya kemudian tentang sunahnya, tentang pemahaman sunnah juga sama. Sekarang hijrah nggak ada hijrah. Yang lebih dulu masuk Islam. Nah, dia masuk Islam. Di sini kan ada yang dahulu adalah silman. Nah, silman itu adalah pengganti dari kalimat sinan tadi. Fa'aqdamuhum
silman di sebagian riwayat. Kalau di riwayat yang atas itu adalah faqdamuhum sina, masuk Islam. Nah, didahulukan yang umurnya tua mboten memahami lah nggih kacau. Salat bingung gitu. Dilelah salate kleru lah nggih. Delok kira gelem. Ya kacau. Salat keplok-keplok apa malah bingung. Subhanallah nek apa lho mboten ngerti. Ya nek paham. Ya kacau. Ya. Lah terus ini ada aturan dalam Islam ya. Maka Islam itu ya, akhlak itu penting. Kalau mungkin soal ilmu bisa belajar, tapi kalau akhlak ini, masya Allah. Kalau juga ilmunya tinggi, tapi akhlaknya rusak ini kan, masya Allah itu ya. Jadi tidak kurang manfaat ilmunya ini, akhlaknya rusak. Sampai sini, janganlah benar-benar kamu itu mengimami di tempat satu kaum di wilayah orang lain, kecuali dengan izinnya. Pun monggo, lah boleh. Pokoknya gini kalau imam lah campur, langkah baiknya sana. Atau mertamu kemudian ada tempat-tempat lemek, kalau dulu lemek itu ya, gelaran itu ya, di tempat yang istimewa. Konon kalau dulu itu tempat istimewa ya sama seperti jarang pakai kursi orang-orang Arab itu dulu. Padahal itu kasih bantal lah. Tempat yang istimewa itu biasanya bantalnya berbeda. Rupanya beda tuan rumah ini. Wah alam tanya itu. Nah, saat ini kayak nek wong Jawa niku nek omahe marang itu sik manggon marang itu terus kursine dawa nih kok. Biasanya dimulyake. Nah, ini wong sepuh. Nah, atau kalau tahu ini adalah tempat khusus untuk tuan rumah, ya pun jangan diduduki. Jangan. Atau ya tempat tidurnya ya nginep di situ kalau tak sare mriki atau misalnya itu tempat-tempat yang dipakai khusus ya sebagai tuan rumah, maka jangan dipakai oleh tamu kecuali sudah diizinkan. Jadi tamu itu juga ada hak sebetulnya di sana. Ya, tapi dengan batas-batas tertentu. Jadi jenengan kedatangan tamu, yang tamu itu adalah urusan baik, maka ada kewajiban untuk menjamu sampai 3 hari 3 malam. Jadi kok tamu urusannya baik, mungkin rembuk bab urusan kemajuan rumah. Kok mboten medal-medal napa-napa ini jalan nang leki. Lu ngelak ya. Lah ngoten. Apa-apa. Lah nek pun lebih 3 hari tesih enten mriku nggih. Jenengan maringi nggih monggo, mboten maringi nggih. Ya yang biasa itu untuk di kalangan masyarakat itu mertamu. Jadi mertamu itu salam niku lebih dari 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kok arep-arep itu. Oh, buri, dodok ke mulai, Waalaikum. Enggak ada. Dan 3 kali pulang. Lah, seandainya begitu ada tuan rumahnya terus ngapunten kula nembe repot niku dereng saged nampa tamu. Harus balik kita. Ampun maksake. Ya kan ada ayate nek ora ditampa ya wis. Mengke nggih maneng jam sekawan lho. Mang pripun napa istirahat teng masjid mriku umpamane kan banyak kerjaan. Ya ndak apa-apa. Balik ya pulang. Ampun dipaksakan. Paksane. Lah mung sedih loh, jangan. Tamu jangan. Apalagi yang ada cuman ibu-ibunya, bapaknya tidak ada. Merdanya nggak ada wong tani jam 8, jam itu kan. Wah, nggih. Terus kalau bisa nggih ibuke dikandani, ampun kan nenggo teng ngemperan, pun jadi fitnah nanti. Pergi saja. Ya. Apalagi sampai masuk, assalamualaikum sudah masuk ke dalam rumah. Jangan. Kok adab tidak seperti itu. Nah, suruh kembali, ya sudah kembali. Makanya kalau rumah itu ada orangnya, tidak ada orangnya, sebetulnya pintu itu ditutup. Nah karena memang rumah dikasih pintu itu tujuannya untuk ditutup kok. Jangan gitu. Nek kudu dibuka lah, mboten usah dikei pintu mawon.
Lah mungkin enten tamu lagi kan ketok pintu niku kok lah. Apa digamblang, apalagi digamblang, nggih, isi rumahnya kelihatan. Dan orang-orang ya atau para perempuan yang di dalam rumah sudah nggak pakai jilbab ya, bisa dilihat, apalagi rumahnya dekat jalan raya pun nggak ingin uang. Oh itu anak saya, namanya pintu itu ya alat untuk ditutup adanya pintu. Banyak orang ditutup gitu, ngopo di pintu. Jadi ini adab ya dalam pengimaman bab itu. Nah, kita kan gitu. Mungkin monggo seperti itu, wong ini tidak harus sabda, tidak wajib. Tapi wajibnya imam itu yang ngerti maksudnya ngerti tahu ampun sampai umure wis tuwa terus ora roh apa-apa, nah terus dadi imam mendahulukan umurnya soalnya. Padahal orang baru belajar sholat, nah gitu. Yang bisa memahami, paling tidak bisa memahami sholat ini. Tapi ya jangan sampai merendah-rendahkan diri dari imam terus juruk-jurukan wegah maksudnya ngoten nggih. Jorokne kancane to, jorok. Ampun mosok ya wong sak masjid ya mawon ya. Supaya diperintah siap ngoten mawon nggih. Monggo imam, siap insyaallah. Sing tiyang berdekatan dulu. Wis dipercaya pun mau. Nek kula mboten mawon. Nah ngoten nggih. Uripe banyak nek kok ngimami teng mriko mawon. Wong misale imam niku jarang kok. Nek mboten imam tetap kula niku kisah niku jarang nggih imam. Jarang imami. Kecuali kalau khotbah Jumat, nggih. Khotbah Jumat lho hak kula mboten kula keke wong. Bar khotbah terus lunga malan. Jenengan imam lho iku hak jenengan lho. Kok dikeki. Kan tidak pernah terjadi, nggih. Abu Bakar khotbah niku terus imame Umar lah mboten pernah terjadi. Umar khotbah terus kemudian imamnya orang lain kan tidak pernah terjadi. Sholatnya sah-sah saja, tapi tidak melakukan sunnah tadi. Sunnahnya yang khutbah itu ya yang imam itu, ojo ganti. Sampai khotib siapa, imam siapa. Lah apalagi ada antara ada muadzin siapa terus Bilal sama piye maksudnya antara muadzin dari Bilal ya. Pernah saya tanyakan di kalangan saudara kita yang begitu, oh jadi kalau paham kalau muadzin itu sing awal wa adzannya kudune dawa-dawa. Oh ngaten niku sing dawa Akbar. Nek sing Bilal niku cendak, soalnya Bilal niku adzane cendak-cendak. Oh ngoten to. Berarti adane cendek-cendek atau adane dawa padha sama saja nipun. Padha mawon berarti yang penting benar wonten nggih. Benar. Pilih-pilih saja. Permasalahan sing ngoten niku dianggap benar semua teman-teman nggih. Dan kita ya melakukan apa yang ilmu yang ada pada kita, dan mereka juga melakukan ilmu yang sampai kepada mereka. Lah ini pun sampun. Ya, perkara yang sabar, ya, furu'iyah. Hadis yang kedua, wa anhu dan darinya dari Abi Mas'udin Utbah bin Amr tadi. Qala berkata, kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu, beliau itu mengusap manakibana, pada pundak-pundak kami fisolati pada waktu sebelum sholat yang dimaksud. Wa yaqulu, dan beliau itu bersabda, istawu wala tahtalifu fatahtalifa qulubukum, ya. Luruskanlah oleh kalian, maksudnya barisannya, safnya, jangan kalian berselisih, maka akan berselisihlah hati-hati kalian. Renggangnya sop itu bisa menyelisihkan hati. Coba lihat ini. Apa tuh tak cedake wegah lah ini kan. Jadi hati ini betul seret. Ternyata dan hanya ada dua. Soft itu ditekankan, barisan itu ditekankan cuma ada dua. Soft dalam sholat dan soft dalam peperangan. Jadi seolah-olah orang sholat itu juga berperang.
Melawan setan lah dulu kan pernah dengar gitu. Kebenaran nek setan melu salat lah atau ditergan. Kan yang renggang dimasuki setan. Kebenaran nek setan. Setan masuk itu bukan dalam rangka ikut salat, ini dalam rangka mengganggu. Lah kalau dalam hadis itu kan di bulu maram ya. Kan malah nyebul-nyebul pantatnya seseorang supaya ada keraguan-raguan, ini batal enggak ya. Jadi sang imam itu ya Rasulullah kan sering ya. Sholat itu keliling dulu di pundak ini kalau di Rasulullah Masya Allah ini istawu wa la tahtalifu fatahtalifu. Lagi boleh mawon sang imam ini merasa di belakang tuh jenengan rapet ke mawon, jenengan lurus ke kok orang lurus parah nih mawon. Sebab imam inilah yang menjadi tanggung. Kalau sholat rusak maka yang menanggung imam. Kalau sholatnya benar, imam mendapatkan pahala banyak karena bisa membenarkan orang sebegitu banyaknya. Nah, sepanjang yang saya pahami, Bapak sekalian, sholat pakai masker itu yang saya ketahui paling sedikitnya berpendapat makruh. Makruh itu yang dibenci. Makanya jadi imam tenggen kula atau di tempat lain nggih yun sewu sing ngangge masker plorot kirin mungkin nek bar salat. Tapi kalau udah pemahaman yang lain nggih monggo. Kok ora plorot berarti ada pemahaman punya dalil lain nggih pun. Nah. Tapi kalau urusan luruskan atau pepet ke sop. Nah, sebetulnya Pak sop itu nggih nempel itu bukan jentian kali jentian tapi mata kaki dengan mata kaki. Sampai dengkul dengan dengkul. Sini sampai sini. Sebetulnya yang sempurna seperti itu. Lah makanya kalau sholat itu kan epek-epek telapak kakinya itu bukan mentor begini, tapi lurus sama-sama lurus, insya Allah bisa rapat. Bisa nempel telapak namanya mata kaki dengan mata kaki, tapi nek mentor itu menghadapnya enggak ke kiblat, Pak. Ini ditarik rono tekane ado. Kan sholatnya tidak. Telapak kakinya ngeten kan dadine nek ditarik rono lah. Tidak, kadang sholat itu dihadapkan ke kiblat semuanya. Jadi urusan Masya Allah urusan sholat ini ditekankan oleh Rasulullah karena bisa menselisihkan hati seseorang, orang seret. Liyali ini gitu. Liyali ini yang mengiringi aku minkum dari kalian alul ahlami yang mempunyai ahlam dewasa ini. Mengiringi maksudnya di belakangku yang mengiringi aku Nabi sholat di pengimaman kemudian mengiringi aku belakangku orang-orang yang dewasa wanuha dan orang-orang yang kecerdikan, punya kepandaian, akal sehat. Nah, kepandaian di sini adalah kepandaian dalam din. Jadi kalau imam ada apa-apa itu bisa negur, jangan imamnya batal kemudian bubar. Dan di belakangnya inilah yang menjadikan pengganti daripada imam. Walaupun sebagian juga wonten lho sebagian niku pendapat niku. Imame batal kabeh. Wonten lho. Dia berdalil juga boten ngawur nggih. Dadi napa niku? Juila imamu liyu tamabihi nggih. Dijadikan imam itu supaya untuk disempurnakan dari sholat kamu. Padahal walaupun mungkin sekalian boten wani nyalahke mboten wani bener gini belum mendapatkan itu. Padahal hadis itu yang saya ketahui adalah untuk disempurnakan adalah apa yang dilakukan oleh imam makmum itu ya tetap mengikuti aturan imam. Maka kita kalau sholat maghrib Pak dapat 1 rakaat itu atahiyat akhirnya ping pinten niku ping 3. Begitu untuk 1 rakaat pun wis atahiyat akhir lah ya. Kita ikut imam atau ada sebagian yang atahiyat awal. Kalau atahiyat awal jadi atahiyat awalnya ya beberapa kali dapat 1 rakaat sholat maghrib gitu ya. Kalau duduknya itu atahiyat akhir nanti ikut akhir. Terus rakaat kedua kita kan atahiyat awal, akhir lagi. Jadi 3 rakaat ini juga atahiyatnya 3 kali. Nah mengikuti imam.
Tsumalatina layunahum, kemudian yang mengiringi aku orang dan mereka ya. Kemudian orang-orang banyak itu yang mengikuti. Setelah itu ya seterusnya dan seterusnya. Tsumalatina layunahum, kemudian yang mengiringi mereka, mengiringi mereka. Rawahu Muslimun, meriwayatkan Imam Muslim. Jadi inilah bab shauf. Jadi sang imam ini ada sunnah menghadap ke makmum dulu. Makmum tinggali. Mulai. Nanti setelah selesai sholat pun ada sunnah menghadap ke makmum lagi. Kalau Rasul kan koyok didatang lho, wis ora teko sapa lah ngoten lho. Makanya setelah itu tukang nyapu kan laki tok. Rasul sampai tahunya yang ikut sholat pada dirinya itu nggak tahu. Dan si tukang nyapu biasanya kok betul enten. Saking apa nih? Kita kan nih, sing ikut sholat sama kita, sopo-sopo hafal. Karena jarang ikut sholat misalkan itu. Karena seminggu pisan kan udah. Kan gitu dah waktu bisa. Ya. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.